Sebuah patung yang menyerupai Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, digantung di sebuah kren di lokasi konstruksi di kota Trabzon, wilayah Laut Hitam, Turki. Kejadian yang berlangsung pada Sabtu lalu dan kini memicu kemarahan diplomatik dari Tel Aviv. Penggantungan itu dilaporkan diorganisir oleh seorang profesor komunikasi setempat, yang mengklaim aksi tersebut bersifat simbolis dan dimaksudkan sebagai protes terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Gaza. Pada spanduk yang menempel terlihat tertulis, hukuman mati untuk Netanyahu. Kementerian Luar Negeri Israel mengecam keras insiden tersebut, menyebut bahwa otoritas Turki belum mengambil sikap tegas terhadap tindakan yang dianggap memalukan ini. Ankara hingga saat ini belum mengeluarkan tanggapan resmi. Insiden ini datang di tengah hubungan yang sudah tegang antara Israel dan Turki, dan memperlihatkan bagaimana konflik di Gaza dapat memicu protes simbolik dengan implikasi diplomatik yang nyata. Kondisi tersebut berpotensi memperburuk ketegangan antara kedua negara. Insiden baru di kawasan Baltik menarik perhatian. Menurut laporan, sebuah drone tak dikenal berhasil mendekati Camp Redo di Estonia. Pangkalan yang menampung pasukan AS militer Estonia menyatakan telah melakukan tembakan untuk menjatuhkan drone tersebut setelah memasuki zona keamanan di sekitar pangkalan. Kejadian ini terjadi pada saat yang sangat sensitif, di tengah kewaspadaan yang meningkat dalam aliansi NATO dan ketegangan yang terus melonjak antara Barat dan Rusia. Hingga kini belum ada pihak yang secara resmi mengaku bertanggung jawab atas drone tersebut, memperkuat spekulasi bahwa insiden ini bisa menjadi bagian dari operasi pengintaian atau provokasi di wilayah perbatasan yang rawan konflik. Kasus ini menunjukkan bahwa ancaman drone tak berawak kini memasuki wilayah yang semula dianggap aman dan terkontrol. Ini menggarisbawahi bahwa pertahanan udara dan keamanan pangkalan sekutu NATO harus terus diperkuat agar mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Geng Comando Vermelho, atau Red Command, adalah organisasi kriminal tertua dan paling berpengaruh di Brasil, lahir dari penjara di Rio de Janeiro pada akhir 1970-an. Kini mereka menguasai wilayah favela besar di ibu kota negara bagian Rio dan telah merambat ke negara bagian lain serta negara tetangga melalui jaringan narkoba dan penyelundupan. Aktivitasnya meliputi perdagangan kokain dan ganja internasional, pemerasan, layanan ilegal, seperti transportasi dan distribusi gas, hingga perlawanan terbuka terhadap milisi atau aparat keamanan. Di tengah razia besar-besaran aparat yang terbaru, Red Command menjadi target utama, menunjukkan skala ancaman yang mereka representasikan terhadap keamanan publik dan stabilitas wilayah urban. Pemerintah Israel telah menyetujui rencana pembangunan sekitar 2.000 unit pemukiman baru di wilayah pendudukan tepi barat, langkah yang dinilai sebagai eskalasi serius dalam konflik Isra-Palestina. Penyetujuan ini dilakukan dalam kerangka percepatan ekspansi pemukiman, termasuk penghapusan hambatan birokrasi dan rapat perencanaan yang kini berlangsung secara rutin setiap minggu. Komunitas internasional mengkritik keputusan ini, menyebutnya sebagai tindakan yang mengancam kemajuan solusi dua negara dan memperdalam ketidakstabilan di wilayah tersebut. Dengan langkah tersebut, harapan pembentukan negara Palestina yang merdeka semakin terdesak karena fakta wilayah yang terus menyempit akibat ekspansi pemukiman. Militer Israel disebut telah memasang hampir 1.000 penghalang, termasuk gerbang logam, tembok dan beton, di wilayah tepi barat sejak konflik dengan Hamas pecah di Gaza. Menurut Komisi Resmi Palestina, instalasi baru ini mencapai angka sekitar 916 unit dan berdampak besar terhadap kebebasan bergerak warga Palestina serta akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Pihak Israel menyatakan bahwa penghalang tersebut dipasang sebagai langkah pengamanan dan pengawasan terhadap aktivitas militan. Namun warga lokal menggambarkannya sebagai bentuk sanksi kolektif yang menghambat kehidupan sehari-hari. Dalam situasi perang yang terus berlangsung di Gaza, tindakan ini memperkuat kekhawatiran bahwa konflik tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga melalui pembatasan struktural yang menyentuh hak asasi dan lepasnya kontrol normal masyarakat. Laporan ini menandai perubahan signifikan di wilayah pendudukan dan menjadi sinyal bahwa eskalasi akses dan kontrol bisa menjadi bagian dari konflik yang lebih luas. Pasukan serta pemukim Israel dilaporkan melakukan serangkaian serangan terhadap petani Palestina yang sedang memanen zaitun di tepi barat. Insiden ini terjadi di tengah musim panen, ketika para petani berupaya mengumpulkan hasil kebun mereka. Menurut laporan, lebih dari 150 serangan telah tercatat sejak awal musim panen, yang sebagian besar melibatkan pendudukan dan pemukim, termasuk pembakaran kebun dan pengrusakan pohon zaitun. Para petani menyebut bahwa tindakan tersebut bukan hanya merusak hasil panen, yang sangat penting secara ekonomi bagi warga Palestina, tapi juga menjadi bagian dari tekanan yang makin sistematis atas hak mereka untuk bertani dan mengakses lahan milik keluarga selama generasi. Kondisi ini memperkuat kekhawatiran bahwa wilayah pendudukan terus mengalami eskalasi kekerasan agraria, dan bahwa aktivitas pertanian yang harusnya rutin justru terjebak dalam konflik yang terus membara. Dalam pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Busan, Korea Selatan, terungkap perubahan nyata dalam keseimbangan kekuatan antara dua raksasa ekonomi dunia. Xi memasuki pembicaraan dengan posisi tawar yang jauh lebih kuat dibandingkan pertemuan terakhir tahun 2019, dan berhasil mendapatkan konsesi dari AS mengenai pembatasan ekspor dan kontrol teknologi.
Beijing kini memiliki keunggulan strategis berkat kontrol atas sumber daya kritis seperti mineral tanah jarang dan rantai pasok teknologi. Hal ini memberi Cina leverage dalam negosiasi dengan AS. Meski kedua negara menyepakati gencatan senjata dalam perang perdagangan mereka, para analis menilai bahwa bukan Asia memegang kendali seperti sebelumnya. Cina dianggap jauh lebih dekat sebagai setara terhadap AS. Dengan latar tersebut, pertemuan ini bukan sekadar dialog dagang, melainkan wujud pengakuan bahwa sistem kekuatan global tengah mengalami pergeseran. Hubungan AS-Cina kini memasuki fase baru yang lebih seimbang, dan dunia internasional harus menyimak konsekuensinya. Dalam liputan terbaru, Al Jazeera mengungkap bahwa pemerintah Israel sedang berupaya merestrukturisasi narasi perang di Gaza, dari operasi militer menjadi misi anti-teror atau stabilisasi keamanan. Pemerintah Israel menegaskan bahwa sasaran utamanya adalah menghancurkan Hamas dan mengamankan wilayah perbatasan, sambil menyangkal tuduhan genosida atau pembersihan etnis. Namun para pengamat mencatat langkah-langkah seperti pembatasan akses media independen, kontrol ketat atas jurnalis asing, dan pembatasan laporan korban sipil sebagai bagian dari strategi naratif tersebut. Dengan mengganti kerangka narasi, Israel berupaya membangun dukungan internasional, mengurangi tekanan terhadap tanggung jawab hukum, dan membalik persepsi publik global terhadap perang yang berlangsung. Bagaimanapun, perubahan istilah dan penyajian fakta ini memicu pertanyaan serius tentang transparansi konflik, hak atas informasi, dan keadilan bagi korban sipil. Liputan singkat ini pit stop penting untuk memahami bagaimana narasi perang saat ini bukan hanya soal medan tempur, tetapi juga soal pengendalian cerita dan persepsi global. Kasus penipuan online terus meroket dan menjadi ancaman serius bagi keamanan digital dan ekonomi global. Menurut laporan terkini, terdapat 5 negara yang paling tinggi dalam hal laporan penipuan daring: Amerika Serikat, Inggris, Nigeria, India, dan China. Amerika Serikat menduduki puncak karena jumlah laporan yang sangat tinggi, dengan modus seperti phishing, skema investasi kripto, dan penipuan lewat email bisnis. Inggris berada di posisi berikutnya dengan kerumitan modus yang semakin meningkat. Nigeria, India, dan China pun tercatat sering terlibat sebagai negara asal atau negara target dalam berbagai skema penipuan daring. Fenomena ini menunjukkan bahwa penipuan online bukan hanya persoalan individu, melainkan hambatan besar bagi kepercayaan digital dan stabilitas ekonomi. Korban bisa kehilangan dana besar, dan pelaku memanfaatkan celah global, mulai dari e-commerce hingga layanan keuangan digital. Bagi pengguna internet dan pelaku bisnis, penting untuk meningkatkan kewaspadaan, cek keaslian situs atau aplikasi, hindari transfer ke rekening yang tidak jelas, dan selalu verifikasi tawaran yang tampak terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Kota Rio de Janeiro berhasil berubah drastis menjadi medan perang setelah operasi besar-besaran aparat kepolisian terhadap geng narkoba. Dalam penggerebekan tersebut tercatat 132 orang tewas, termasuk anggota geng dan beberapa aparat, saat baku tembak meletus di berbagai wilayah kota. Beberapa jasad bahkan ditemukan di jalan-jalan, dengan kondisi yang memicu keprihatinan luas atas eskalasi kekerasan. Pihak keamanan Brasil menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari upaya keras menumpas kelompok kriminal terorganisir yang selama ini menguasai kawasan-kawasan kumuh dan menimbulkan ancaman serius bagi stabilitas lokal. Namun, angka korban dan intensitas bentrokan memunculkan pertanyaan tentang proporsionalitas dan efek jangka panjang dari strategi penegakan hukum tersebut. Kejadian ini menjadi sorotan internasional, karena menandakan bahwa konflik antara aparat dan geng narkoba sudah melampaui skala konvensional, menuju kondisi seperti peperangan kota. Negara-negara Arab mengeluarkan kecaman keras terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan Rapid Support Forces, RSF, setelah merebut kota El Fasher di wilayah Darfur Barat, Sudan. Organisasi medis dan peneliti menyebut bahwa setidaknya 1.500 hingga lebih dari 2.000 warga sipil tewas dalam beberapa hari setelah jatuhnya kota tersebut, dalam apa yang digambarkan sebagai eksekusi massal dan kampanye pembersihan etnis. Dalam pernyataan resmi, negara-negara seperti Arab Saudi, Mesir, Qatar, Turki, dan Yordania menuntut penghentian segera aksi kekerasan, akses kemanusiaan yang aman, serta pertanggungjawaban penuh atas pelanggaran HAM yang terjadi. Situasi ini menandai eskalasi besar dalam perang saudara Sudan yang telah berlangsung sejak April 2023, dan memunculkan kekhawatiran internasional bahwa konflik ini bisa memasuki fase genosida atau pemecahan negara lebih lanjut. Kelompok Hizbullah menegaskan kesiapan untuk membela Lebanon jika perang kembali pecah dengan Israel, dengan menyatakan bahwa agresi terhadap wilayah Lebanon tidak akan dibiarkan tanpa respons. Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem, dalam sebuah pernyataan menyebut bahwa pasukan perlawanan telah siap mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempertahankan wilayah selatan Lebanon dan menolak pendudukan atau agresi yang dilancarkan oleh Israel. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon dan kekhawatiran bahwa konflik di Gaza dapat meluas ke selatan Lebanon. Hizbullah menekankan bahwa pertahanan Lebanon adalah bagian dari perjuangan kawasan yang lebih luas, bukan hanya lokal. Dengan kondisi ini, dunia internasional harus mencermati bahwa sebuah kemungkinan eskalasi tak lagi hanya soal Gaza dan Israel,
tetapi juga bisa menarik Lebanon sebagai pihak aktif dalam konflik yang lebih besar. KTT Asia Pasifik yang digelar di Gyeongju, Korea Selatan menyimpulkan bersama oleh 21 negara anggota, setelah Donald Trump dan Xi Jinping mencapai gencatan tenang dalam perseteruan dagang mereka. Dalam deklarasi penutup, para pemimpin menekankan bahwa perdagangan yang kuat dan investasi lintas batas tetap vital untuk pertumbuhan kawasan. Mereka juga menggarisbawahi perlunya kerjasama dalam menghadapi tantangan seperti kecerdasan buatan dan perubahan demografi. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung, sebagai tuan rumah, memperingatkan bahwa sistem perdagangan bebas global sedang berada pada titik kritis akibat ketidakpastian ekonomi dan melambatnya laju investasi. Perjanjian tenang antara AS dan China, yang dicapai secara tak terduga di sela KTT, memberi sinyal bahwa era persaingan ekonomi besar-besar mungkin memasuki fase penyesuaian. Namun para pengamat mencatat bahwa komitmen bersama ini masih bersifat deklaratif dan memerlukan langkah konkret agar efektif. Dengan berakhirnya pertemuan ini, fokus kini beralih ke implementasi dan bagaimana negara-negara di kawasan Asia Pasifik menyeimbangkan antara kemitraan dagang dan rivalitas strategis.